Boleh nggak sih ibu-ibu itu kayak, kan karena nggak bisa ya udahlah gitu. Atau kan udah di sekolah, ngapain di rumah belajar lagi? Ya Allah, berapa orang tua santri itu curhat ngomong, Ustadz, anak-anak kok di rumah males-malesan aja kerjaannya ya. Padahal di pesantren nggak pernah diajarin begitu. Nah, akhirnya kita jadi bertanya-tanya, di pesantren semuanya disiplin, semuanya ngafal, semuanya ngaji kitab, semuanya tahu apa yang harus dia lakukan. Pas di rumah malas-malesan. Ini bisa jadi karena ketidakpedulian kita terhadap perkembangan akhlak anak kita, akhlak entah ilmu. Jadi kita jangan sekali-kali, ini adalah konsep pemikiran yang luar biasa salah ya. Jangan sekali-kali berpikir anak sekolah kan atau masukkan pesantren itu benar-benar seperti tanda kutip anak ibu-ibu ya, buang anak. Jadi kayak, oh anak-anak udah di pesantren ya udahlah terserah mau kayak gimana. Jangan. Ya. Jadi walaupun dia di pesantren, dia di sekolah, diajarin sama guru-gurunya, tetap kita harus kontrol di rumah. Jadi ketika di rumah ya, ibu-ibu walaupun nggak bisa ya, ini untuk anak kecil ya. Kalau untuk anak yang udah besar, memang pelajaran sulit, kadang anak aja nggak bisa. Kalau ibu-ibu sudah minimal akhlaknya. Jadi kalau di sekolah diajarin akhlak yang bagus, kok di rumah akhlaknya buruk. Akhirnya ibu-ibu nyalahin sekolahnya. Ya Allah. Jangan. Jadi ibu evaluasi. Ini kira-kira apa yang kurang? Ini gimana di pesantren itu seperti apa? Jadi nggak boleh kita, udah di sekolah ngapain di rumah belajar lagi, nggak boleh. Jadi di rumahlah tempat belajar yang paling efisien dan paling efektif. Kalau di rumahnya baik, insya Allah di luar baik. Kalau doktrin di rumah itu kencang, di luar dia akan menanam tinggi doktrinnya. Anak punya teman 2, ibu-ibu sekalian, dua-duanya kuliah di luar negeri. Yang satu di Sheffield di Inggris, yang satu di di Australia, di Sydney di Australia. Yang satu hidup di keluarga yang sangat agamis nih, Mas. Jadi benar-benar kalau sholat di masjid. Kalau misal waktunya ngaji. Doktrinnya kuat tentang agama dan itu dilakukan dengan penuh kasih sayang, ya. Jadi enggak asal-asal, orang tuanya juga kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu berasal dari keluarga yang biasa-biasa kayak gitu dah. Yang anak bilang kayak ya udahlah nggak apa-apa, anak keluar ya nggak apa-apa, yang penting sholat. Tahu dia sholat apa enggak? Pokoknya dientengin lah. Akhirnya ini yang satu udah lulus dari Inggris, yang satu masih kuliah lanjut S3. Yang satu yang keluarganya biasa-biasa aja di Inggris jadi liberal. Ketika ditanya tentang masalah agama dia langsung ngomong, ngapain ngurusin agama orang lain? Kita ngurusin diri kita aja. Biarin aja orang maksiat lah, kita aja belum selesai sama urusan kita. Nah, itu fondasi agama nggak kuat ketika dia berada di tempat yang subhanallah bejibun maksiatnya. Dia terlena dengan itu. Kemudian yang kedua, yang agamis ini, masya Allah dari Kelungkung orangnya, ya, anak nggak sebut naba lah. Sekarang dia ada di Australia jadi ketua BEM atau perkumpulan mahasiswa PPMI gitulah pokoknya. Dia jadi ketuanya, dia jadi presidennya, terus dia itu jadi percontohan bagi teman-temannya. Ketika rapat di Australia nih Bu ya. Ketika rapat sudah waktu asar, rapat selesai, berjamaah semua, baru mulai rapat lagi. Coba. Biasanya orang kalau rapat ya kita tunda aja lah, sholat dulu ya sebentar, nanti kita sholat asar jam 5. Biasanya kayak gitu. Enggak, ini saking kuat agamanya, asar, sholat berjamaah tepat waktu. Kita lanjut lagi rapat setelah itu. Selektifnya tentang makanan haram. Di Australia kan kita nggak tahu mana halal mana haram. Ya Allah, selektifnya luar biasa. Nah itu dimulai dari keluarga. Dan yang punya kapasitas besar dalam keluarga itu adalah ibu perempuan. Ya, itu catatan besarnya.